di sini kita mau diskusi tentang penyesuaian diri dalam pernikahan. Nah, aku nemu di jurnalku karya Endang itu dikatakan bahwa penyesuaian diri yang paling pokok yang pertama kali dihadapi oleh keluarga baru adalah penyesuaian terhadap pasangannya. Yang pertama menurut Harlock 2006. Nah, juga ada penyesuaian dengan keluarga pasangan, juga teman-teman dari pasangan. Menurut jurnal yang lain gimana? Kalau menurut jurnal yang aku temuin dari Nova Yulianti, itu penyesuaian dalam pernikahan itu ada dua, yaitu penyesuaian primer dan penyesuaian sekunder. Penyesuaian primer yaitu penyesuaian tentang sifat atau karakter yang dimiliki oleh pasangan, suami atau istri. Terus kalau penyesuaian sekunder itu tentang penyesuaian tentang keluarga, keuangan, budaya, kayak gitu. Kalau Rahmi gimana, Mi? Rahmi. Terus aku kan udah baca jurnal dari punya Ica, Ya. yang dari Endang Sri Indrawati dan Nailul Fauzia. Nah, di jurnalnya aku itu nemuin pengertian dari penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah usaha membuat hubungan yang memuaskan antara individu dengan perubahan di lingkungannya agar mampu mengatasi konflik, frustasi, perasaan tidak nyaman yang timbul sehingga tercapai keselarasan dan keharmonisan antara tuntutan dalam diri dan lingkungan. Kalau pengertian pernikahan gimana? Helen ada? Nemu nggak? Jurnalnya Safa yang aku temuin, yang menurut Nova Yulianti, bahwa pernikahan merupakan fondasi awal terbentuknya sebuah keluarga dan dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan dan keluarga merupakan institut yang amat penting bila diturunkan ke dalam spektrum yang lebih kecil. Keluarga diawali lewat nikahan. Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Itu yang aku dapat dari jurnalnya Safa yang menurut Nova Yulianti. Berarti aku coba nyimpulin ya. Penyesuaian diri dalam pernikahan adalah usaha membuat hubungan yang memuaskan antara individu dengan perubahan lingkungannya. Di mana di dalam sebuah pernikahan ada perjanjian di antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri agar ketika mengalami konflik dalam rumah tangga dapat memecahkan masalahnya dengan damai untuk mencapai keselarasan dan keharmonisan keluarga. Itu ya intinya, ya nggak sih? Iya, Kak. Ya, menurut aku juga gitu. Terus apa lagi? Ini aku baca lagi yang di jurnalnya Nova Yuliati itu kan tadi disebutkan ada penyesuaian pernikahan. Itu kan dikelompokkan menjadi dua. Itu ada penyesuaian primer sama sekunder. Ya. Nah, kalian itu ada yang paham apa enggak penyesuaian primer itu kayak gimana? Kalau mau paham nggak? Menurut aku penyesuaian itu yang disebutin sama si Safa tadi, yang primer itu informan atau orang yang mau menyesuaikan diri pada perkawinan atau pernikahan. Intinya mereka kayak harus mengenal pasangan terlebih dahulu, atau lebih singkatnya tuh kayak adaptasi gitu sama sifatnya yang dimiliki, sama sifat-sifat yang dimiliki sama pasangannya gitu. Berarti lebih ke kayak sikap gitu ya? Sikap, Ya, perilaku gitu. Barangkali Ya kan?
lebih ke sikap gitu kan, Len? Iya, benar, betul. Ya, betul. Terus kalau menurut aku yang sekunder itu lebih kayak ke lebih luas, pembahasannya tuh lebih luas gitu. Kayak keuangan, budaya biasanya kan kayak ada yang dari daerah mana gitu, pasangan dua beda gitu. Terus kan harus juga penyesuaian kalau kayak gitu. Terus keluarga pasangan, terus pola pengasuhan. Pola pengasuhan ke anak itu juga beda-beda ya tiap keluarga. Jadi siapa tahu dari si istri itu kayak gimana pengasuhannya dari dulu gitu, atau yang suami kayak gimana. Nah, biasanya juga pernikahan yang masa pengenalannya kurang lama itu bisa menimbulkan konflik. Kemungkinan terjadinya konflik itu besar. Jadi kayak ya itu harus menyesuaikan diri, baik secara sifat, budaya, pola pengasuhan, juga penyesuaian diri kepada keluarga masing-masing. Terus apa lagi ya? Jadi kayak kalau misal ketika ada konflik itu harus sama-sama mengontrol diri dalam pernikahannya nggak sih? Gimana yang Gimana, Let? Halo? Gimana? Iya, jadi kayak ketika ada konflik juga mereka harus sama-sama mengontrol diri, Iya, kan karena udah nikah gitu. iya. Dalam pernikahan juga butuh itu loh. Itu apa, Saf? Kayak pemahaman agama. Hah? Butuh apa? Kenapa tadi Safa bilang apa? Butuh pemahaman agama yang kuat antara pasangannya itu. Iya sih. Berarti tadi yang tadi disebutkan Ica, berarti kalau misalnya usia pernikahannya masih 1 tahun atau 2 tahun, itu untuk melakukan penyesuaian primer itu kalau terjadi konflik berarti hal yang wajar kan ya? Kan kita harus beradaptasi dulu sama sifat dan kebiasaannya dari suaminya kita. Ya kan? Iya, Mi. Ya kayak gitu sih, Mi. Wajar sih, soalnya kan masih baru. Nah, menurut yang jurnal aku itu, kalau misalnya belum lama hubungannya itu rentan terkena konflik. Jadi wajar aja kalau misal pasangan menikah mereka baru 1 tahun, itu wajar adanya konflik. Kalau misalnya udah lama itu kan pikirannya udah dewasa dan udah kayak mikirin segala, udah mateng gitulah. Kalau misal yang pacarannya lama tuh seharusnya kalau yang udah 1 tahun nikah tuh apa gimana ya? Kayak apa ya? Sebenarnya seharusnya udah paham sama sifatnya ya, Len. kalau pacarannya lama tuh kan. Berarti kalau gitu, kalau mengenalai gitu, termasuk ke penyesuaian sekunder nggak sih? Pengenalan teman kayak gitu. Kan itu kan juga bisa buat ngenalin sifat masing-masing kan. Aku sebelum menikah. Dengar nggak? Putus-putus ya? Gimana, Mi? Ini aku mau, aku mau nanya, penyesuaian sekunder itu berarti bisa dilakukan sebelum pernikahan apa enggak? Halo. Oh, iya. Iya, Tadi bisa, gimana, Mi, tapi Rami? itu nggak semua pasangan bisa.
kayak gitu. Kadang kan cuma mikir, udah ayo nikah aja. Nggak mikirin. Gitu, Misalnya kayak nggak udah mikirin. nyaman, ya udah yuk nikah, orang udah sama nyaman gitu. Cuman ngandelin nyaman aja, sebatas nyaman. Ica, kemana ya, Cak? Kemana? Ica kok nggak ada? Cak. Maaf ya, terputus. Iya, Ica. Sampai mana? Oh iya. Sampai mana? Sampai tadi aku nanya, penyesuaian sekunder itu bisa dilakukan sebelum pernikahan apa enggak? Oh, Tadi sekunder. udah dijawab sih. Oh, udah dijawab. Udah. Oh, ya udah. Udah dijawab tadi. Hah? Terus apa lagi ya? Tapi kalau misalnya, apakah kalau misal pasangan kita kasar, itu udah belum ditanyain? Belum. Kalau misal Belum. pasangan kita tuh aslinya kasar gitu orangnya, terus apa? Apakah itu bisa diubah nanti ketika Ke bawah tuh pas nikah. ke bawah apa enggak sih pas nikah? Kalau menurut aku, kalau orang yang suka Pasti ke pakai bawah sih, kekerasan Cak. tuh, kalau misal agak susah buat ngerubah setelah pernikahannya. Maksudnya agak susah merubah sifatnya setelah pernikahan. Walaupun udah dijanji, soalnya banyak juga yang contoh-contohnya ada juga aku maksudnya lihat orang-orang kayak ya yang teman-temanku yang udah nikah gitu ya. Cowoknya suka pakai kekerasan dan setelah pernikahan pun tetap sama gitu. Walaupun udah punya anak gitu. Terus Tahu aku sih gitu. Mungkin awalnya bisa janji ya, tapi kalau udah nikah, pasti nanti lama-kelamaan sifat itu akan muncul lagi kalau ada masalah. iya sih. Soalnya kayak itu tuh kayak udah bawa gitu nggak sih? Kayak bawaan dia dari dulu gitu. Terus ya, aku juga nemu lagi nih faktor yang diungkapkan oleh Kartono 2007 tentang penyesuaian diri pada pernikahan. Yang pertama itu faktor psikologis, yaitu berupa pengalaman, trauma, situasi, dan kesulitan belajar. Kebiasaan penentuan diri, frustasi, konflik, dan saat-saat kritis. Selain hal tersebut, juga terdapat kondisi lingkungan dan alam sekitar, misalnya keluarga, sekolah, lingkungan kerja, dan teman-teman. Itu menurut kalian benar nggak sih? Itu di jurnalnya kamu ya, Cak? Iya. Menurut aku faktornya sih benar, karena itu kan termasuknya kan ke faktor lingkungan ya. Dan faktor lingkungan itu juga bisa berpengaruh juga sih Terus terhadap penyesuaian. Buat pentingnya penyesuaian diri dalam pernikahan itu apa? Intinya apa? Pentingnya penyesuaian diri dalam pernikahan. Menurut aku ya menurut aku kalau nantinya ada konflik, kita kan bisa nyelesain dengan mengenal karakter satu sama lain gitu loh. Jadi bisa dicari solusi yang pas buat aku juga dan buat suami aku juga kayak gitu.
Jadi penyesuaian diri itu sangat penting ya sebelum Iya. udah nikah. Betul, betul, betul. Kita kemana? Terus apa lagi? Terus Udah ya itu. apa? Aku mau itu kalau misalkan pasangan kita itu suka pakai kekerasan ya, Hmm. itu harus apa ya? Lebih baiknya kita itu juga harus punya pemahaman pedoman agama yang kuat juga, biar kita itu bisa ngontrol diri kalau ada konflik, jadi nggak timbul kekerasan juga dalam rumah tangga, nggak terjadi KDRT. Kalau menurut aku Iya. itu tergantung suaminya, Mi. Karena yang punya sifat itu tuh suaminya, bukan kitanya gitu loh. Nah, Jadi tapi yang kalau misal harus belajar kayak tadi kamu bilang agama gitu, suaminya ya yang harus lebih banyak Mungkin belajar. suaminya ya yang lebih diperdalam agamanya. Iya, Ya, iya suaminya. kitanya yang asli kita gitu. Kitanya Iya, kenapa, Ya Len? lebih baik, alangkah baiknya sama-sama belajar agama bareng. Iya. Biasa sih. Iya. terus kesimpulannya apa nih? Berarti yang pertama itu penyesuaian pernikahan. Penyesuaian pernikahan berarti itu kan ada dua. Ya, Ya kan kesimpulannya berarti penyesuaian dalam pernikahan itu berarti ada dua. iya, Yang iya. satu Primer, yang satu Primer, kedua sekunder. sekunder. Terus yang primer tentang karakteristik. bukan, yang primer itu tentang penyesuaian terhadap sikap-sikap Iya, pasangan. Ya enggak? Tentang sifat. Tentang Ya. sikap, sifat gitu. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya pasangan gitu, kayak keluarga sama teman. Nah, kalau itu yang apa? sekunder, Penyesuaian apa? itu yang primer. Primer. Itu yang primer. Oh, ya. Terus Kalau yang sekunder, Budaya tadi. tadi apa? Sekunder. Kalau yang sekunder itu kayak tentang keuangan. Bentar. Gitu ya. Budaya gitu ya nggak sih? Iya, iya. Iya, keuangan, budaya, Terus pola kayak pengasuhan. Iya, pengasuhan. Pokoknya yang lebih luas gitu ya daripada primer. Primer kan sekedar mengenal sifat dari pasangan. ya Dan ini lebih adaptasi memikirkan lah, ke depan. beradaptasinya. Iya, makanya penyesuaian diri, Mbak. jadi kan tentang pengumuman yang sekunder tuh nggak semua pasangan pikirin gitulah ya. Terus Iya. pentingnya penyesuaian diri dalam pernikahan itu tadi yang disebutin Mbak Rami sama Safa dijadiin satu, apa itu berarti? Pentingnya ya, kalau pentingnya penyesuaian diri itu agar kita bisa menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dengan cara yang damai. Jadi solusinya itu enggak memberatkan sebelah pihak. Jadi sama-sama plong antara suami sama istrinya kalau nanti ada konflik dalam rumah tangga. Jadi kan udah ngenalin karakter masing-masing, jadi kita bisa nentuin solusi yang pas. Ya gitu. Ini udah clear? Ya. Baik, sekian diskusi kali ini ya. Nanti hasilnya bisa kita bikinin ya.
Ya. Ya. Nah, oke. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Ica semua. Oh.